Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan PGMI, kita akan belajar terkait tentang hambatan-hambatan di dalam pengelolaan kelas. Oke, awal-awal saya bagi pengenalan masalah anak menjadi dua, yaitu masalah individu dan masalah kelompok. Masalah individu itu terkait tentang individu anak-anak yang ada di dalam kelas secara personal. Kalau kelompok itu masalah bersama, masalah antara ya semua satu siswa-siswa yang ada di dalam kelas. Yang pertama, dari keterangan masalah anak terkait tentang individu itu macam-macamnya itu ada 4 ya. Kalau saya mencarikan dari beberapa teori itu ada 4. Yang pertama, mendapatkan perhatian orang lain, kemudian ingin menunjukkan kekuatan, kemudian tujuan untuk menyakiti orang lain, dan peragaan ketidakmampuan. Nah, di sini ada sebuah permasalahan yang akan menghambat kelas ketika masalah ini muncul. Nah, jadi ini penting sekali untuk dipelajari ya, masalah individu-individu ini. Kalau enggak di sebuah tindakan preventif ya, itu akan mengganggu sebuah kelancaran pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, ini penting sekali ya, sekali lagi penting sekali untuk Anda pelajari ketika Anda akan menjadi ya, guru kelas. Hambatan-hambatan ini yang bahaya ini kalau nggak di stop ya. Nah, kemudian yang kedua ada hambatan kelompok ya, permasalahan yang ada di kelompok. Ini masalah bersama di siswa-siswanya ya. Semisal kurang kohesif ya, karena kemajemukan dari individu yang ada di kelas. Mohon maaf ya, ada yang misalkan ada yang Chinese, ada yang Jawa, ada yang dari timur ya. Nah, itu ya memang ada sebuah perlakuan khusus ya. Di dalam kelas itu memang sebuah keahlian dari SDM atau gurunya. Nah, itu ketika SDM-nya nggak mampu, itu akan ya menimbulkan sebuah permasalahan di dalam kelas. Ada yang blok ini ya. Grup ini, sudut ini. Nah, itu melahirkan sebuah gap di situ. Nah, itu bahaya di situ. Kalau nggak di apa ya, kalau nggak pintar-pintarnya guru akan bahaya. Kemudian ada kelas yang mereaksi negatif ya terhadap seorang anggota kelompok, ini juga menimbulkan permasalahan. Nah, misalkan mengejek anggota kelas di dalam menyanyi karena suara sumbang. Nah, ejekan-ejekan ini juga menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan masalah untuk semuanya. Kemudian membesarkan hati anggota kelompok kelas yang justru melanggar diketawain ya, kemudian melanggar siswa yang melanggar ya, celometan diketawain. Nah, itu kan menimbulkan sebuah permasalahan ya, kegaduhan di kelas ya. Sebenarnya kalau kita merujuk ke ada buku namanya The Habit ya, The Power of Habit. Ternyata apapun itu permasalahan kebiasaan yang ada sebuah tandanya atau sebuah apresiasinya, itu kebiasaan itu akan terulang lagi. Semisal Anda ini mau celometan ya. Kebetulan Anda ini tingkah lakunya ingin mendapatkan perhatian ya, celometan ya. Dipeleset-pelesetkan guru ketika mengejar, ada siswa yang memelesetkan, kemudian teman-temannya tepuk tangan. Wah, nah itu tepuk tangan itu sebuah reward ya. Sehingga orang yang ingin mendapatkan sebuah perhatian itu akan mengulangi secara terus-menerus ya. Itu the power of habit yang mengatakan seperti itu. Jadi reward atau punishment itu sebagai tanda bahwa apresiasi dari
si yang ingin mendapatkan perhatian. Nah, semisal hafalan Quran juz 30 diberi sebuah apresiasi. Karena orangnya ingin mendapatkan apresiasi, ya akhirnya timbul pengulangan itu. Itu ya dari buku Power of Habit ini kurang lebih bisa relevan dengan buku tersebut. Kemudian cenderung mudah dialihkan, ya nomor 4, cenderung mudah dialihkan perhatian dengan tugas yang tengah dikerjakan. Jadi sama-sama mengerjakan tugas kelompok, kemudian ada asbes jatuh gitu kan, terus ada kegaduhan di situ. Kemudian semangat kerja rendah, misalkan semacam aksi protes kepada guru karena tugas yang diberikan kurang adil. Ini juga menimbulkan sebuah kegaduhan yang menimbulkan masalah yang ada di dalam kelas. Dan ada hambatan lain, misal ya kalau nomor 6 ya F, ini jadwalnya berubah-ubah atau gurunya nggak masuk. Kalau PKPBA gurunya nggak masuk, ada dosen yang lain mengganti. Nah, itu ada sebuah permasalahan, ada sebuah ikatan yang terpotong di situ, meskipun secara kognitif nyambung, ya secara kognitif nyambung, apa yang diajarkan juga tidak keluar dari konteks dari bahan ajar, tetapi sekali lagi ya dosen yang nggak masuk, ya semisal itu akhirnya memutuskan sebuah ikatan tadi. Itu akhirnya membuat suatu permasalahan di dalam kelompok. Nah, ini umumnya identifikasi jenis masalah anak, ya. Tadi masalah anak atau individu di dalam kelas. Nah, ini tindakan praktis yang dilakukan oleh guru pada umumnya. Dicatat dulu, kemudian dipilah-pilih. Ini mana sih sumber permasalahan tersebut, yang mana ini? Ini masalahnya masuk yang mana ini? Misalkan ini orang ini celometan, dia individu, ya sudah dimasukkan di individu. Ini celometannya kok bareng-bareng gitu. Nah, ini masalah kelompok, ini ada apa ini? Nah, di situ guru harus peka di situ, ya. Nah, nanti sampean juga harus peka. Nah, insya Allah setahun 2 tahun itu sampean misalkan ngajar 1-2 tahun itu sudah ngerti apa yang menjadi permasalahan ini masuk di mana, itu sudah ngerti. Nah, kemudian ya diurutkan ya masalah yang telah dibelah disusun secara berurutan, dimulai dari yang ringan, jangan terjadi serta berdasarkan banyak siswa mengalami atau terlibat masing-masing masalah tersebut. Kemudian urutan masalah, ambillah 3 atau 5 masalah. Kemudian mengkonfirmasi bidang studi untuk mengkonfirmasi terhadap sesama guru di sekolah tersebut, ya. Biasanya kalau rapat rutin, ya, yang dilakukan oleh sekolah itu juga ada rapat hambatan-hambatan. Nah, kadang ini menjadi notulensi untuk sekretaris rapat, ya. Apakah nanti waktu kenaikan kelas itu nanti akan dibuka lagi. Ini memang siswanya itu memang malas, ya. Siswanya itu memang suka membuat kegaduhan. Nah, ini akan dibuka di notulensi waktu di akhir rapat kenaikan kelas. Nah, jenis ini yang sangat menentukan. Jadi yang nomor 4 itu sesama guru itu juga akan ini loh masalah, memang anak ini memang saling bermasalah, gitu. Atau tidak dipersatukan oleh individu, tetapi juga dipersatukan oleh ini sama juga kok, hambatan di kelas 4 dan 5 juga sama, ada sebuah kasus seperti ini juga sama, jadi dipersatukan oleh kasus juga ada. Nah, kemudian ya monggo dicari solusinya untuk yang di nomor 5 ini. Solusinya apa kalau membuat kegaduhan, anak yang pura-pura sakit ketika ada kerja kelompok atau pura-pura sakit ketika ada upacara, ini apa yang harus dilakukan, ya?
semisal dipersatukan guru dalam rapat dipersatukan oleh kasus, nah itu apa yang harus dilakukan ya kasusnya itu. Nah seperti ini. Kalau kemarin kita ada di SOP manajemen kelas, nah ini juga masuk di dalam situ. Jadi apa-apa yang harus dilakukan, solusinya seperti apa. Solusinya nggak ada dari satu guru, tetapi juga dari rapat dari beberapa kepala guru. Nah kemudian ini mengidentifikasi permasalahan di dalam kelas ya, permasalahan kelas atau permasalahan kelompok ya. Nah misalkan pendekatan dari luar ya, menilik ya beratnya pada apa yang dilihat secara pragmatis, lebih pada pendekatan manajerial dalam pengelolaan kelas secara otoriter. Nah, ini nyambung ke pengelolaan kelas yang di manajemen kelas ya. Ini pendekatan dari luar seperti ini. Saat olahraga Anda tidak sengaja tersandung. Namun pada pendekatan ini maka ketidaksengajaan kesalahan dianggap sebagai suatu masalah yang berat. Nah, ini mengidentifikasi permasalahan ya. Kemudian pendekatan kausal atau pendekatan sebab akibat ya. Sebab akibat. Jadi yang anak yang jatuh tadi belum tentu kesalahan anaknya, bisa jadi itu memang ya anaknya nggak tahu. Nah, ini ya yang nggak bisa disalahkan 100% ya. Misalkan anak kecil ya nggak tahu merebut orang lain, kita taunya dia merebut padahal dia nggak merebut ya, sebelumnya sudah ada sebab akibat di situ. Nah di situ ada namanya pendekatan kausal dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di kelas. Celometan, misalkan celometan di kelas, bisa jadi gurunya memang suka celometan, jadi gurunya suka guyon, jadi siswanya juga celometan. Nah, jadi ada sebab akibat di sini. Ya. Ini dua pendekatan dalam mengidentifikasi permasalahan di dalam kelas. Ada yang secara otoriter melihat satu subjektif ya, kemudian menjudge. Ada yang menggunakan pendekatan kausal. Loh ini anak ini kok seperti ini ya, kok kelas ini kok rame aja. Bisa jadi gurunya memang suka keluar masuk kelas ya. Nah itu ada sebuah pendekatan di dalam permasalahan kelas. Nah ini teknik penanggulangan. Nah ini baik di dalam kelas ya, baik individu juga dari kelas kelompok. Itu sekali lagi ada preventif dan kuratif. Preventif pencegahan, kuratif ketika proses ya, ketika proses pembelajaran itu apa yang harus dilakukan. Nah ini nanti silakan dibaca ya, ini ada kalau yang preventif pencegahan ada A sampai H, ada 8 ya. Kemudian kalau kuratif ini ada 12-an. Nah karena kuratif ini memang perlu, karena sudah terjadi, sudah nampak ya bagaimana kita meluruskan itu ya, meluruskan ya tanpa menyakiti. Ya mungkin itu aja dari slide yang saya berikan ya, keterangan juga silakan perkuat dengan teori dari buku, juga argumen-argumen, juga studi-studi kasus dari artikel-artikel yang bisa di-download di Google Scholar. Oke, demikian. Terima kasih. Kalam akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.